Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sangat sukacita malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan malam yang diadakan oleh Resort GKS Sampit. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah siap menerima firman Tuhan ini, dan kita semua akan belajar dari firman ini. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang sudah ditetapkan bagi kita, yaitu dari Yeremia pasal 36 ayat 27 sampai 32, yang saya akan bacakan 2 ayat saja, yaitu ayat 27 dan 28 demikian. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, ambil pulalah gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim Raja Yehuda. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap untuk selamanya. Amin. Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan Yesus, saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu firman Tuhan tetap kekal dan abadi. Sambutlah dengan iya dan amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ada pepatah mengatakan, saat dihambat terus merambat, saat dihadang harus tetap berkembang. Kalimat ini adalah kalimat penyemangat bagi orang-orang yang sudah melakukan pekerjaan baik, pekerjaan mulia, yang berada di koridor Tuhan, selalu melakukan yang benar, tapi tetap saja ditolak dan ditentang. Hal inilah yang dialami oleh Nabi Yeremia. Dan ia sebagai nabi yang begitu berani, setia dalam menjalankan tugasnya kepada Tuhan, tidak menyerah begitu saja. Ia setia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Nabi Yeremia mempunyai sahabat dan juru tulis yang bernama Baruk. Baik Yeremia maupun Baruk sama-sama mengalami penolakan dan pertentangan dari orang-orang Yehuda, terutama Raja Yoyakim. Mereka menolak firman Allah yang disampaikan oleh Yeremia, yang ditulis dan dibacakan oleh Baruk. Padahal berita firman Tuhan itu memberi kesempatan bagi mereka untuk segera bertobat. Bahkan Raja Yoyakim tidak hanya menolak, saudara. Lebih daripada itu, ia bertindak anarkis, berani mengoyak-ngoyakan, merobek dan membakar gulungan firman Tuhan itu tanpa rasa bersalah sedikit pun, yang kita lihat sebelumnya di ayat 23 dan 24. Selain itu juga ia memerintahkan agar menangkap Nabi Yeremia dan Baruk. Namun Tuhan memberikan perlindungan kepada hambanya Yeremia dan Baruk. Bapak Ibu Saudara, ironis sekali apa yang dilakukan oleh Raja Yoyakim ini. Bak membuang emas dan mutiara. Raja Yoyakim telah melewatkan kesempatan yang begitu berharga, telah membuang firman Tuhan yang begitu mulia, yang dia tidak tahu justru firman itulah yang membawa keselamatan baginya dan bangsanya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, karena itulah ia harus menerima konsekuensi dari apa yang ia telah perbuat. Dalam ayat 30 sampai 31 Tuhan dengan tegas memperingatkan kepada Raja Yoyakim akan menerima hukuman, yang mana ia tidak akan mempunyai keturunan yang duduk di atas tahta Daud, serta semua penduduk yang menolak firman Tuhan itu pun mendapatkan celaka dan hukuman. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kelanjutan setelah kitab ini dibakar dan dimusnahkan? Kita lihat dalam kitab kita di hari ini. Raja Yoyakim dan bangsa Yehuda bisa saja menyingkirkan dan membakar kitab firman Allah, saudara. Namun kata-kata di balik kitab itu tetap kekal, tetap abadi. Firman yang hidup, firman yang tetap berkuasa.
Tuhan berfirman kepada Yeremia ayat 28, supaya Yeremia kembali menulis perkataannya. Tuhan juga katakan, biarlah Yeremia dengan semangat untuk menulis kitab yang baru lagi. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita melihat di mana Tuhan begitu memberikan kesempatan yang begitu luar biasa lagi untuk pekerjaannya semakin lebih lagi dilakukan oleh hambanya. Kita bisa melihat dari firman Tuhan ini dan kita bisa mempelajarinya bersama Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, tidak ada yang dapat menghalangi rencana dan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan ini. Firman-Nya itu iya dan amin. Manusia bisa saja menolak firman Tuhan, tetapi tidak dapat membinasakan firman Tuhan yang hidup. Bapak Ibu Saudara, supaya pada saat ini kita bisa belajar dari seorang Yeremia dan temannya Baruk, mereka tetap ada dalam perlindungan dan pembelaan Tuhan. Bagi setiap hamba-hambanya yang setia, bagi hambanya yang berani menjalankan tugas mulianya, membawa dan memberitakan firman Tuhan, menegur, menasehati, mendidik, mengajak hidup dalam pertobatan. Penolakan dan pertentangan memang selalu ada, tetapi tetaplah memohon agar Tuhan menolong, agar Tuhan memampukan. Semakin dibabat, semakin dihambat, pekerjaan Tuhan teruslah ia akan merambat untuk kemuliaan bagi namanya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan dan bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita menghargai dan menempatkan Tuhan dan firman-Nya menjadi yang utama dan sangat penting dalam hidup kita? Melebihi emas dan permata yang berharga? Atau jangan-jangan kita terjebak dalam kekeliruan atau dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh Raja Yoyakim dan penduduknya? Firman Tuhan kita abaikan, atau firman Tuhan kita tolak lantaran firman Tuhan itu tidak sesuai dengan selera kita? Bapak Ibu Saudara, hanya kita dan Tuhan saja yang tahu. Ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, tentu ada banyak ragamnya. Ada yang lembut, ada yang memotivasi, ada yang menguatkan, ada yang menghibur. Tapi jangan lupa, firman Tuhan juga bisa berupa nasihat, berupa teguran, berupa saran, bahkan kritik yang tajam dan pedas. Dan kalau kita bertemu firman Allah yang keras, tujuannya bukan untuk mencelakakan kita, tapi sebaliknya untuk kita dapat mengoreksi diri kita, mendidik kita supaya hidup lebih baik dan lebih mulia. Supaya kita tidak berjalan dalam ketidakbenaran, kekeliruan, dan tidak terlena dalam kehidupan yang gelap yang tidak berkenan di hadapan Allah. Firman Tuhan membawa kita menata diri kita untuk berbenah serta dapat berperilaku yang patut seperti yang Tuhan inginkan. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita bersama-sama melatih diri kita untuk mencintai firman Tuhan. Memohon Tuhan menolong kita supaya kita tidak alergi mendengar dan membaca pesan-pesan Tuhan yang cukup keras. Bak obat atau jamu tidak selalu yang manis-manis rasanya yang bermanfaat dan mengobati. Tapi jamu atau obat yang begitu pahit pun justru lebih mujarab, menjadi penyembuh, pemulih, bahkan membuat kita lebih kuat dan tangguh. Wahyu pasal 3 ayat 9 mengatakan kepada kita, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang kekal dan abadi itu hendaklah kita sambut dengan ya dan amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup,
yang berkuasa. Terima kasih atas firman-Mu untuk kami saat ini. Tolonglah agar setiap firman-firman yang Tuhan izinkan kami baca, kami dengar, dapat kami terima dan simpan di dalam hati kami. Sekalipun pesan Tuhan itu sulit kami terima karena mungkin mengena di hidup kami, menjadi peringatan dan teguran, serta kritikan tajam dan pedas, berikanlah kami hati yang tidak membangkang. Kuatkanlah mental kami dan berilah kami jiwa yang besar, serta kehidupan yang selaras dengan firman-Mu. Hidup senantiasa dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.